Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laisya Nadia Kang, kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan 4 kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kesultanan Aceh Darussalam, yang ketiga Kerajaan Demak, dan yang keempat Kerajaan Mataram. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Raja-raja yang memerintahnya yaitu 1. Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Muhammad Malik Zahir, yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir, yang keempat Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, yang kelima Sultanah Nahrisyah, yang keenam Abu Zain Malik Zahir, dan yang terakhir Mahmud Malik Zahir. Puncak Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan ekonomi perdagangan. Masa kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malikuz Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir. Puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Malik Al-Tahir ini dikuatkan dalam catatan Ibnu Batutah, di mana dalam catatan tersebut diketahui bahwa Kerajaan Samudra Pasai memiliki wilayah-wilayah dengan tanah yang subur, serta aktivitas bisnis dan perdagangan kerajaan amat maju dengan menggunakan mata uang yang terbuat dari emas. Aspek pendukung kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Aspek perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara, misalnya Gujarat, Persia, dan Arab. Aspek perekonomian, Kerajaan Samudra Pasai mengandalkan lada sebagai komoditi utamanya karena banyak diminati oleh bangsa Eropa. Aspek pelayaran, kerajaan ini menjadi kerajaan maritim yang kuat karena letaknya di dekat pesisir pantai. Samudra Pasai menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan caitis. Bidang keagamaan, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kerajaan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Bidang sosial, kehidupan Kerajaan Samudra Pasai sangat bercorak Islam dengan diberlakukannya hukum Islam atau perda syariah. Bidang ekonomi, didasarkan pada kegiatan perdagangan internasional, hal ini didukung dengan letak kerajaan yang strategis di ujung Selat Malaka. Keruntuhan Samudra Pasai. Faktor intern, tidak adanya pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Al-Tahir dan terjadinya perebutan kekuasaan. Faktor eksternal, serangan dari Majapahit dan berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih. Pada tahun 1521, di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Angkatan perang Portugis yang lebih kuat, akhirnya mereka berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Keadaan kerajaan yang melemah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengambil alih Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1524, akhirnya Kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. 2. Kesultanan Aceh Darussalam. Munculnya Kerajaan Aceh Darussalam tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam berlokasi di daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut Aceh Besar. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Dayak, Pedir, Lidi, dan Nakur.
Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mukhayat Shah menyerang kapal Portugis di bawah Komandan Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi batal karena Sultan Ali Mukhayat Shah wafat pada tahun 1530 dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Setelah itu digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. 2 tahun kemudian, datang bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi, dan dengan kekuatan tentaranya, ia berhasil menaklukkan kerajaan seperti Kerajaan Batak, Aru, dan Barus. Raja-raja Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Sultan Ali Mukhayat Shah, yang kedua Sultan Salahuddin, yang ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar, yang keempat Sultan Sri Alam, yang kelima ada Sultan Zain Al-Abidin, yang keenam ada Sultan Ala Al-Abidin, yang ketujuh ada Sultan Buyung, kedelapan ada Sultan Ala Al-Din Riayat Shah Syahid Al-Mukammil, yang kesembilan ada Sultan Ali Riayat Shah, yang ke-10 ada Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mukuta Alam, 11 Iskandar Tani, 12 Sri Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam, 13 Sri Ratu Nakfi Al-Din Nur Al-Alam, 14 Sri Ratu Zaki Al-Din Inayat Shah, 15 Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din, 16 Sultan Badr Al-Alam S. Hashim Jamal Al-Din, 17 Sultan Perkasa Alam S.L., 18 Sultan Jamal Al-Alam Badr Al-Munir, 19 Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din, 20 Sultan Syam Al-Alam, 21 Sultan Ala Al-Din Ahmad, 22 Sultan Ala Al-Din Johan Shah, 23 Sultan Mahmud Shah, 24 Sultan Badr Al-Din, 25 Sultan Sulaiman Siah, 26 Alauddin Muhammad Daud Shah, 27 Sultan Ala Al-Din Jauhar Al-Alam, 28 Sultan Syarif Saif Al-Alam, 29 Sultan Muhammad Shah, 30 Sultan Sulaiman Siah, 31 Sultan Mansur Shah, 32 Sultan Mahmud Shah, 33 Sultan Muhammad Daud Shah. Masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam yaitu ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Masa kepemimpinannya yaitu antara tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Setelah Sultan Alauddin turun dari tahta yang di masa kepemimpinannya ini, Aceh pernah mengalami masa yang suram. Pada masa kejayaan ini, Kesultanan Aceh sangat makmur dalam bidang perekonomian kerajaan juga rakyatnya. Militer yang dimiliki oleh kerajaan ini juga sangat kuat, terbukti dengan adanya penyerangan terhadap bangsa Portugis dan mencapai kemenangan. Penyebab runtuhnya kerajaan Aceh. 1. Tidak adanya seorang pemimpin yang dimana mampu dan memiliki kompeten setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda yang menjadi pemimpin kerajaan Aceh sebelumnya, sehingga menciptakan sebuah ketidakstabilan akan kekuasaan pada kerajaan Aceh yang membawa kerajaan Aceh pada kehancuran dan juga keruntuhan bagi kerajaan Aceh. 2. Di saat pada masa kemunduran kerajaan Aceh telah terlihat saat meninggalnya pemimpin Aceh sebelumnya yaitu Sultan Iskandar Muda dalam bidang ekonomi, pekerjaan dan juga sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara pada waktu itu. 3.
Terjadinya banyak pemisahan diri yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil yang dimana pada awalnya adalah merupakan bagian dari kerajaan Aceh itu sendiri. Setelah terjadinya sebuah kemunduran pada kerajaan Aceh, daerah-daerah yang memisahkan diri tersebut adalah Johor, Pajang, Minangkabau, Siak, dan juga Perak. Yang keempat, kemudian terjadi sebuah pertikaian yang berada di dalam internal kerajaan seperti pada anggota kerajaan dengan bawahannya, di mana seperti yang kita tahu untuk memperebutkan sebuah kursi kekuasaan membuat konotasi negatif, di mana keinginan tersebut bukanlah untuk membuat kerajaan semakin makmur dan membawa kerajaan ke arah yang lebih baik, melainkan untuk mencari kekuasaan atas rakyat pada daerah kerajaan Aceh dan mendapatkan harta. 5. Timbulnya berbagai macam kerajaan yang lebih berkompeten di sekitar wilayah kerajaan Aceh yang lebih handal dalam bidang politik, juga dalam bidang ekonomi. Ini adalah gambar makam Sultan Iskandar Muda yang letaknya di Aceh. 3. Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500 setelah keruntuhan Majapahit pada tahun 1478. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Di bawah kekuasaan Raden Fatah, kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas. Demak juga tumbuh menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Maluku dan Malaka. Demak disebut kerajaan agraris maritim, barang yang diekspornya yaitu beras, lilin, dan madu. Berikut ini adalah peta pengaruh Kesultanan Demak yang meliputi Sumatera Selatan dan Kalimantan. Selain tumbuh sebagai pusat perdagangan, Demak juga tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam. Penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali. Para wali juga menyebarkan agama Islam di luar Pulau Jawa, seperti di Maluku yang dilakukan oleh Sunan Giri, di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh seorang penghulu dari Demak yang bernama Tunggang Parang. Berikut ini adalah gambar Wali Songo, yaitu para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Raja-raja kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Fatah, yang kedua Pati Unus, yang ketiga Sultan Trenggana, dan yang keempat Sunan Prawata. Masa kejayaan kerajaan Demak ada pada masa Sultan Trenggono. Islam berkembang lebih luas lagi pada saat itu. Sultan Trenggono mengirim Fathahillah ke Banten. Dalam perjalanannya, bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Bersama dengan pasukan Cirebon, Fathahillah berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Demak mulai menguasai daerah-daerah lain, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, menghalau tentara Portugis yang akan mendarat ke Sunda Kelapa, Tuban, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan, Malang, Blambangan, serta kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya ialah Pangeran Sedolepen, tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sedolepen atau balas dendam. Anak dari Pangeran Sedolepen juga menghabisi anak buah dari Sunan Prawoto. Pengaruh budaya dan agama Islam tersebar luas di Kerajaan Demak berkat bantuan dari para wali. Salah satu peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Demak yang salah satu tiang utamanya adalah terbuat dari pecahan kayu-kayu dan disebut Soko Tatal. Selain itu, tradisi Demak yang masih berkembang hingga saat ini adalah Sekaten. Tradisi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik sebanyak mungkin masyarakat Demak agar memeluk Islam. Berikut ini adalah gambar Masjid Agung Demak dan tradisi Sekaten. 4. Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang baik.
Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia dan digantikan oleh Pangeran Benowo yang merupakan raja yang lemah. Sementara Sutawijaya menggantikan Ki Gede Pamanahan yang justru semakin kuat sehingga Pajang pun akhirnya jatuh ke tangannya. Pusat kerajaan ada di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Dalam bidang politik, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping itu, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Indonesia. Bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah pertanian yang luas. Bidang kebudayaan, ada seni bangunan, seni ukir, seni lukis, dan seni patung mengalami perkembangan yang pesat. Seni tari juga, seperti tari Bedoyo Ketawang. Dan juga ada perpaduan budaya Islam dan Hindu Jawa. Contohnya adalah tradisi sekaten yang masih ada sampai saat ini. Berikut ini adalah daftar raja-raja kerajaan Mataram. Yang pertama ada Ki Ageng Pamanahan, yang kedua Sutawijaya, yang ketiga Raden Mas Jolang, yang keempat Sultan Agung, yang kelima Amangkurat I, yang keenam Amangkurat II, yang ketujuh Amangkurat III. Kerajaan Mataram mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Honyokrokusumo dari tahun 1613 hingga 1646. Pada masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan kerajaan mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, serta daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Mataram mengalami kemunduran apalagi adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. Dalam perkembangannya, kerajaan Mataram akhirnya dibagi dua berdasarkan perjanjian Giyanti, yang mana sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kesultanan Surakarta. Itulah beberapa penjelasan mengenai 4 kerajaan Islam di Nusantara. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.